Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Wardana, NPM 208260134. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada tugas blok hematologi yang berjudul filariasis. Secara definisi, filariasis ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk yang telah terinfeksi larva filaria. Salah satu bentuk yang penting adalah filariasis limfatik, yaitu infeksi yang terutama menyerang sistem limfatik. Cacing filaria dewasa dapat hidup di dalam pembuluh dan kelenjar limfatik manusia. Keberadaan cacing tersebut dapat menyebabkan inflamasi dan kerusakan pada sistem limfatik sehingga aliran limfa menjadi terganggu. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, kondisi ini dapat menyebabkan limfadema, yaitu penumpukan cairan limfa pada jaringan. Untuk etiologi dan faktor risiko dari filariasis ini terutama disebabkan oleh 3 spesies cacing, yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Wucheria bancrofti merupakan penyebab sebagian besar kasus filariasis limfatik di dunia, sedangkan Brugia malai dan Brugia timori juga ditemukan di wilayah Asia, termasuk beberapa daerah di Indonesia. Penularan terjadi melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang berperan sebagai vektor dapat berbeda-beda, tergantung spesies filaria dan wilayah geografisnya. Beberapa genus nyamuk yang dapat menjadi vektor antara lain seperti Culex, Anopheles, Aedes, dan Mansonia. Nyamuk menjadi infektif setelah menghisap darah manusia yang mengandung mikrofilaria. Mikrofilaria kemudian berkembang di dalam tubuh nyamuk menjadi larva infektif yang selanjutnya dapat ditularkan kepada manusia lain melalui gigitan. Faktor risiko utama adalah tinggal atau menetap di daerah endemis filariasis, terutama apabila seseorang sering mengalami gigitan nyamuk. Risiko juga meningkatkan pada masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan pengendalian vektor yang kurang baik, sanitasi yang kurang memadai, serta daerah yang memiliki banyak tempat pengembangbiakan nyamuk. Paparan gigitan nyamuk yang berulang dalam jangka panjang juga meningkatkan kemungkinan risiko seseorang terinfeksi. Untuk patogenesis dari filariasis ini, siklus infeksi dimulai ketika nyamuk yang mengandung larva infektif menggigit manusia. Pada saat menggigit, nyamuk memasukkan larva filaria stadium 3 ke dalam kulit manusia. Larva kemudian masuk ke jaringan dan berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa ini terutama berada di dalam pembuluh dan kelenjar limfatik. Setelah menjadi dewasa, cacing jantan dan betina berkembang biak. Cacing betina menghasilkan mikrofilaria yang kemudian masuk ke dalam aliran darah. Ketika nyamuk menggigit manusia yang telah terinfeksi, mikrofilaria akan ikut terhisap bersama darah. Di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria mengalami perkembangan hingga menjadi larva infektif stadium 3. Larva tersebut kemudian berpindah menuju bagian mulut nyamuk dan dapat ditularkan kepada manusia lain ketika nyamuk ini kembali menggigit. Selain menghasilkan mikrofilaria, keberadaan cacing dewasa di dalam sistem limfatik dapat menyebabkan respon inflamasi dan kekurangan pembuluh limfa. Kerusakan tersebut menyebabkan aliran limfa menjadi tidak lancar sehingga terjadi penumpukan cairan di jaringan. Kondisi ini yang menyebabkan limfedem. Jika proses berlangsung kronis dan berulang, terjadi fibrosis serta penebalan jaringan kulit dan jaringan subkutan. Akhirnya dapat terjadi pembesaran ekstremitas yang berat atau elemfatiasis. Untuk manifestasi klinis filariasis ini sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi kondisi tanpa gejala, fase akut, dan fase kronis. Pada sebagian pasien, infeksi dapat bersifat asimptomatik, artinya pasien tidak merasakan keluhan yang jelas, tetapi kerusakan pada sistem limfatik dapat tetap berlangsung. Pada fase akut, pasien dapat mengalami demam, nyeri, pembekakan kelenjar limfa, dan inflamasi pada pembuluh limfatik. Episode inflamasi dapat berulang dan menyebabkan kerusakan limfatik yang semakin berat. Pada fase kronis, manifestasi yang paling khas adalah limfadema. Limfadema ini paling sering mengenai tungkai, tetapi dapat mengenai lengan, payudara, dan genitalia. Pada laki-laki, salah satu manifestasi yang cukup khas adalah hidrokel, yaitu penumpukan cairan di sekitar testis sehingga skrotum mengalami pembesaran. Pada kondisi yang lebih lanjut, terjadi elephantiasis, yaitu pembesaran ekstremitas yang disertai penebalan dan perubahan kulit. Pasien juga mengalami infeksi bakteri berulang pada kulit akibat kerusakan atau pertahanan kulit dan gangguan drainase limfatik. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang,
Pemeriksaan utama untuk mendeteksi filariasis adalah menemukan mikrofilaria dalam darah. Pemeriksaan dapat dilakukan menggunakan sendian darah secara mikroskopis. Pengambilan sampel darah perlu memperhatikan periodisitas mikrofilaria. Pada beberapa spesies, mikrofilaria lebih banyak ditemukan daerah veripar pada malam hari, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan pada waktu tersebut untuk meningkatkan kemungkinan deteksi. Pada pemeriksaan mikroskopis, mikrofilaria dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologinya sehingga dapat membantu menentukan spesies. Selain pemeriksaan mikroskopis, dapat dilakukan pemeriksaan antigen filaria dalam darah. Pemeriksaan ini terutama bermanfaat untuk mendeteksi Useria bancrofti. Pemeriksaan serologi juga dapat digunakan sebagai pemeriksaan tambahan pada kondisi tertentu. Ultrasonografi juga dapat membantu mendeteksi keberadaan cacing dewasa di dalam sistem limfatik, dapat digunakan terutama pada pasien dengan manifestasi seperti hidrokel. Pemeriksaan darah lengkap dapat menunjukkan eosinofilia terutama pada fase tertentu infeksi. Walaupun temuan ini tidak spesifik untuk filariasis, pemeriksaan penunjang juga dapat dilakukan untuk menilai komplikasi, misalnya apabila terdapat kecurigaan gangguan organ akibat infeksi atau komplikasinya. Selanjutnya untuk tata laksana, salah satu obat yang digunakan untuk filariasis adalah diethylbarbamazine. Obat ini bekerja terutama terhadap mikrofilaria dan juga memiliki aktivitas terhadap cacing dewasa. Dalam program eliminasi filariasis, pemberian obat dapat dilakukan secara massal atau mass administration, yaitu pemberian obat kepada seluruh kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria di daerah endemis. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah mikrofilaria di dalam darah sehingga mengurangi kemungkinan penularan dari manusia ke nyamuk. Regimen obat dapat melibatkan kombinasi seperti DSC, albendazole, dan ivermectin, tergantung kondisi epidemiologi dan pedoman yang digunakan. Selain pengobatan terhadap parasit, pasien dengan limfadema membutuhkan penata laksanaan khusus. Penanganan meliputi menjaga kebersihan kulit, mencuci dan mengeringkan bagian tubuh yang terkena, merawat luka, melakukan latihan fisik, dan evaluasi tungkai. Pada pasien hidrokel yang menetap dan menimbulkan gangguan, dapat dipertimbangkan tindakan pembedahan sesuai dengan indikasi. Selanjutnya, untuk komplikasi dari filariasis ini ialah yang pertama ada limfadema kronis dan elephantiasis yang dapat menyebabkan pembesaran anggota tubuh dan perubahan struktur kulit yang menetap. Pada laki-laki dapat terjadi hidrokel yang dapat berukuran besar dan mengganggu aktivitas. Gangguan sistem limfatik dan kerusakan kulit juga meningkatkan risiko infeksi bakteri berulang sehingga pasien dapat mengalami episode inflamasi dan pembekakan berulang. Dalam jangka panjang, kondisi tertentu dapat menyebabkan keterbatasan bergerak, kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, gangguan pekerjaan, serta penurunan kualitas hidup. Selanjutnya, untuk edukasi dari filariasis ini, yang pertama pencegahan terutama dilakukan untuk menghindari gigitan nyamuk. Misalnya menggunakan kelambu ketika tidur, menggunakan repellent, menggunakan pakaian yang menutupi sebagian besar tubuh, dan melakukan pengendalian nyamuk di lingkungan. Masyarakat yang tinggal di daerah endemis juga perlu mengikuti pemberian obat pencegahan massal sesuai dengan program pemerintah. Pasien dengan limfadema perlu mendapatkan edukasi mengenai perawatan anggota tubuh yang terkena. Kulit juga harus tetap dijaga bersih dan kering, terutama pada sela-sela jari dan lipatan. Luka kecil harus segera dibersihkan dan ditangani untuk mencegah infeksi. Pasien juga dianjurkan melakukan aktivitas fisik dan latihan yang sesuai serta melakukan elevasi anggota tubuh yang mengalami pembengkakan. Jika muncul kemerahan, nyeri, terasa panas, demam, dan pembengkakan yang semakin berat, pasien harus segera mendapatkan pemeriksaan karena dapat menunjukkan infeksi sekunder. Edukasi juga penting untuk menjelaskan bahwa pembengkakan kronis tidak selalu berlangsung menghilang setelah parasit berhasil diobati karena kerusakan sistem limfatik dapat menetap sehingga membutuhkan perawatan jangka panjang. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.